para mujahid dan mujahidat, mari kita aja sekedar kita mungkin yang belum pernah mengalami bertemu dengan Mbah Yai Mu'allif Wahidiyah, mungkin kami sedikit akan menyampaikan mungkin daudah beliau di saat beliau di tengah-tengah kita. Di antaranya beliau pada waktu itu dorong pada kita para pengamal Wahidiyah untuk selalu meningkatkan bermujahadah. Di antaranya dawuh beliau begini, ya alhamdulillah perjuangan Wahidiyah bisa diberi lancar di mana-mana. Ini tidak lain tidak bukan karena barokah mujahadah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sia-sia, teruskan, tingkatkan. Itulah mungkin tentang mujahadah. Ada lagi tentang mujahadah atau tauhid. Pernah pada waktu itu para tokoh-tokoh penyiar mengumpul di Gedung Lo dalam arena mujahadah kubro. Pada waktu itu dalam proses perkembangan sosial, perjuangan berbagai warna dalam kebijakan pengamal. Pada waktu itu belum menegaskan, mari kita menomorsatukan bidang ini, karena bidang ini ada dimorsatukan, yaitu al-imanu billah. Kita sebagai bangsa Indonesia dimorsatukan yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Para mujahid dan mujahid yang kami hormati, di dalam suatu buku yang ditulis oleh seorang dosen IAIN Surabaya Al-Filsafat Gunung Negeri, beliau meneliti Wahidiyah yang diberi judul Tasawuf Kultural Fenomena Suat Wahidiyah. Di antaranya di sana ditegaskan ada revolusi fiskis. Revolusi fiskis kejiwaan itu bersumber dari ajaran-ajaran Wahidiyah dan kedua dari mujahadah Wahidiyah. Para mujahidin wal mujahid yang kami hormati, kita tentang mujahadah, kita mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita mesti harus berjihad antara hidup dan mati. Pembuktiannya, kita dicipta oleh Allah, tiada lain untuk mengabdi kepadaku Allah Ta'ala. Ini status kita diwujudkan oleh Allah di dunia ini, jin dan manusia. Kemudian kita diberi kenikmatan sebagai ciptaan Allah, sebagai khalifah Allah, sebagai umat akhir zaman, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila dan Undang-Undang 45, pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, diberi Wahidiyah, diberi alam semesta, semua itu dalam rangka hidup manusia, dalam status mengabdi kepada Tuhannya. Bahkan manusia sudah telah berjanji di saat ditanya dalam kandungan ibu kita masing-masing, bukankah aku ini Tuhan kamu? Alastu birabbikum? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Inggih Gusti, aku bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Kemudian dia cengarah di dunia ini, dia diberi bekal kekuatan nafsu, kemauan dan perasaan. Disitulah ini yang menentukan jaya, mampu mempertahankan asami takwim, khalifah, atau hancur binasa karenanya. Lah ini senantiasa di hadapan kita, merupakan yang harus kita lalui. Satu contoh, misalkan kita entah itu belajar atau mengajar, atau di kampus, di kantor, di ladang, di pasar, dan kehidupan sosial.
disitulah ini akan kemana statusnya. Manusia sudah punya perasaan, kemauan, kemauan yang belum ada, niat lillah, disitulah yang paling dibendu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesembahan di atas bumi, abghadu ilahin ubida fil ardi wal hawa. Sesembahan di atas bumi ini yang paling dibendu oleh Tuhan adalah al-hawa, kemauan manusia yang belum ada status lillah dalam hidupnya itu. Maka di saat dia dihadapkan yu'ti kulladzi khairin kehidupan ini, disitulah kita harus jihad antara hidup dan mati. Kalau ada lillah, dia hidup, pasannya hidup, walaupun itu dunia, dia di akhirat. Kampusnya, kantornya, ladangnya, walaupun ini dunia, jadi akhirat. Karena dia mampu jihad, sehingga ada lillah dalam status persen itu sendiri. Namun bila tidak ada, adalah hancur binasa. Dia mati, tenggelam. Jiwa ubudiyahnya mati para mujahidin wal mujahidah. Yang seharusnya karena dibekal begitu hebatnya anugerah Allah Ta'ala, diberi asafi takmim, khalifah umat Islam, bangsa Indonesia, alam semesta, tidak dikurang kebutuhanmu untuk hidupmu, pasarmu, sawahmu, ladangmu, kantormu, tidak dikurangi, justru diperintah meningkatkan yu'ti kulladzi khairin haqqah. Tapi ingat, jangan lupa lillah dalam hidupnya, status persen itu sendiri para mujahid. Maka jelas manusia itu dia tidak ada lillah, mati, dia tertelan oleh diri sendiri, oleh makhluk yang dibendu oleh Tuhannya, yaitu al-hawa para mujahid. Para mujahid terutama pribadi kami yang senantiasa diperbudak oleh nafsu kami, para mujahid. Ini jangan dianggap kecil para mujahid. Mari kita tobat, kita istighfari selama hidup kita yang telah lalu, yang akan datang. Mari kita istighfari semua para mujahid. Nabi kita mengajarkan kita menampun dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang kita tobat, kita istighfari para mujahidin wal mujahidah. Bukan ini kesempatan untuk kita gegabah, nyembrono, ini tidak. Betapapun kita jihad, tetap kita masih tersandung kesalahan, masuk lubang kesalahan. Kalau kita belum ada kesempatan istighfar, nanti kita akan bertanggungjawabkan di yaumul qiyamah nanti para mujahidin wal mujahidah. Maka Nabi kita mengajarkan kita tobat istighfar untuk dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa kita yang akan datang. Dan mari kita jangan menyalahgunakan para mujahidin wal mujahidah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'al anama musli'il bil waqtiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ighfir ya sirif taubatina qarib wa alibainana.